Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bapak harap semuanya dalam kondisi sehat jasmani dan juga rohani. Baik anak-anakku yang hebat, kali ini kita masih bersama lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya dalam subtema mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran lebih lanjut, anak-anak, dalam mempelajari kitab-kitab Allah, artinya kita juga belajar tentang iman. Iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menyuruh manusia beriman. Salah satunya adalah iman kepada kitab Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kemaslahatan serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang hebat, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi atau Rasul. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya adalah wajib. Mempercayai kitab berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempunyai dasar. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya terdapat dalam Quran, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظلم ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut.
Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan pedoman atau petunjuk hidup agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu 1 adalah kitab Taurat. Anak-anakku, kitab Taurat diterima Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat menjadi peringatan bagi kaum Bani Israel yang sebelumnya kaum Bani Israel gemar menyembah berhala. Mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Selain itu, kaum Bani Israel juga berfoya-foya. Mereka pun tidak mengenal aturan dalam mencari nafkah. Mereka menganggap mencuri harta orang lain bukanlah perbuatan dosa. Nabi Musa alaihissalam membimbing kaumnya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 30 hari pada bulan Zulqa'dah dan disempurnakan menjadi 40 hari. Nabi Musa meneruskan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab suci Taurat berupa kepingan batu dan kayu. Di dalamnya tertulis ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam harus menyuruh Bani Israel kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat berisi 10 ajaran perintah, yakni sebagai berikut. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah karena hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. Keempat, mensucikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah yang disebut dengan sebagai hari Sabat. Ajaran yang kelima yaitu perintah menghormati orang tua atau ibu bapakmu. Yang keenam, larangan untuk membunuh. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan berdusta atau menjadi saksi yang palsu. Yang ke-10 adalah larangan mengambil hak orang lain. Anak-anakku yang cerdas, kitab yang kedua yang kita pelajari adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur menjadi peringatan bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Kisah penerimaan kitab Zabur tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti, ditunjukkan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang beberapa doa dan zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur tidak memuat hukum agama dan syariat, karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti dan melaksanakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, Zabur disebut dengan Mazmur, yang artinya nyanyian. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang mengungkapkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Kisah tersebut meliputi permohonan ampun atas dosanya, sukacita kemenangannya atas musuh, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur berisi nyanyian-nyanyian tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu. Nabi Daud alaihissalam
menyanyikan isi kitab Zabur dengan merdu. Suara nyanyian Nabi Daud alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang sakit, menenangkan angin dan air, serta membuat burung-burung memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang cerdas, kitab yang ketiga yang kita pelajari adalah kitab Injil. Kitab Injil yaitu kitab yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Diturunkan dalam bahasa Suryani, diperuntukkan pada kaum Bani Israel dengan tujuan diturunkannya kitab tersebut adalah untuk menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan kepada manusia kembali ke akidah atau tauhid. Nabi Isa alaihissalam bertugas memperbaiki agama Bani Israel yang telah kacau dan menyeleweng. Injil menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab ini juga mengikuti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini telah hilang sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Jadi, kitab Injil yang ada di dunia sekarang ini memiliki beberapa jenis yang isinya sudah jauh beda dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar baik. Sama halnya dengan kitab Taurat dan Zabur, kitab Injil berlaku pada kaum Bani Israel secara umum. Isinya kitab Injil yaitu perintah kembali kepada tauhid yang murni. Ajarannya adalah menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan sebelumnya, serta ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kitab Injil membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan kitab Zabur. Kitab Injil pun membenarkan kenabian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab-kitab tersebut telah disempurnakan dalam Al-Quran. Dengan demikian, jika kamu ingin mengamalkan kitab-kitab tersebut, maka cukup mengamalkan Al-Quran. Baik anak-anakku yang sehat jasmani dan rohaninya tentunya, yang membuat kalian menjadi cerdas. Kitab yang keempat, yaitu kitab kita semua sebagai umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan pada abad ke-6 Masehi di Jazirah Arabia. Pada saat wahyu pertama diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Pada waktu menerima wahyu pertama, usia Nabi Muhammad adalah 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Proses turunnya Al-Quran sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Karena itu, Al-Quran disebut pula sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengatur tentang 1. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hubungan manusia dengan manusia. 3. Hubungan manusia dengan alam seperti hewan dan tumbuhan, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kitab suci sebelum Al-Quran ditujukan kepada suatu golongan tertentu, sedangkan Al-Quran ditujukan untuk seluruh manusia berlaku sepanjang masa. Kitab suci yang ada sekarang masih asli seperti dahulu, karena keaslian
Al-Quran langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Dan untuk lebih mendalami materinya, anak-anakku bisa mencari lagi sumber-sumber lain yang sesuai dengan materi pada hari ini. Baik anak-anakku, tugas kalian adalah buat kelompok dengan temanmu maksimal 6 orang. Tulislah tentang pelajaran yang ada di video kali ini. Tuliskan 4 kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini beserta nabi yang menerimanya. Tuliskan isi atau ajaran masing-masing kitab tersebut. Dan juga tuliskan manfaat atau hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anakku, selamat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.